Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan tak lupa pula untuk seluruh sahabat-sahabat di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi, Bung Jeffrey, selaku pembawa acara radio RAS yang ada di channel Sada, mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini saya akan bacakan salah satu atensi yang bernama Dr. Andes Muhammad yang ada di Bandung. Dr. Andes Muhammad yang ada di Bandung ya, dengan tema masalah transfer kodam. Dulu pernah saya singgung ya, karena juga saya dulu pernah mengijazahkan, tapi ini bukan karena Bapak Dr. Andes Muhammad saja, tapi memang banyak sekali yang bertanya-tanya kembali, minta ditayangkan kembali. Tapi demi kemaslahatan, kesenangan para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia yang ada, yang berkaitan dengan atensi maupun di luar sana yang kebetulan mendengarkan di video saya, kebetulan membuka, dipersilakan. Saya ikhlas, sebelumnya saya ikhlas. Mohon untuk saudaraku yang ada di Bandung ya, terutama Bapak Dr. Andes Muhammad ya, termasuk yang terkait yang bertanya-tanya minta ditayangkan kembali tentang masalah mentransfer kodam ya. Saya ikhlas sebelumnya, baik yang terkait maupun yang kebetulan nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, syarat utama adalah ini, itu modal paling utama ya. Saya paham, saya rasa Anda semua akan paham. Bagaimana kita caranya menjaga hati? Lupakan sementara masalah urusan duniawi, itu paling berat. Yang kedua, bagaimana caranya kita menjaga hati? Tutup mata, tutup telinga, tutup mulut kita, organ tubuh kita, supaya hati kita tetap terjaga dengan baik ya, agar benar-benar bersih, berpikiran positif, dan selalu zikir dan zikir untuk menghindari hal-hal yang negatif. Jangankan Anda membicarakan orang lain ya, mendengarkan orang lain sedang menceritakan orang lain, itu sudah satu kegagalan, batal, harus diulang dari awal. Ini saya memberikan masukan secara pahit, tidak sungkan-sungkan, tidak basa-basi ya. Kalau memang siapapun dia yang benar-benar ingin belajar tentang masalah ilmu tua, katakanlah ilmu tua ya, karena mengukur zaman sekarang ini agak berat. Zaman sekarang yang ada, yang dibesar-besarkan adalah masalah hubud dunia, sehingga hati masih bisa dikoyak dengan emosi, ego, bercampur aduk dengan kekotoran-kekotoran yang ada. Laku atau perilaku seseorang yang memiliki kelebihan adalah menjaga hati, tata bicaranya, perilakunya, sopan santun, yang ada merangkul, menuju kebaikan, dan tidak banyak bicara, karena untuk menghindari hal-hal yang negatif. Dan di samping itu pula
menjadi orang yang penderma dan pemaaf. Tidak ada kata lain. Apalagi sekarang yang ada emosi, ego, korupsi, yang penting gue kaya, yang penting gue bebas. Seakan-akan hukum tidak bermanfaat. Islam yang sebenarnya adalah yang bisa menjaga ya, hukum-hukum yang ada. Itulah sebagai barometer. Mau dikatakan Quran dan hadis adalah tongkat kita dimanapun kita berada. Selama kita masih berpatokan berpedoman pada Quran dan hadis, insya Allah selamat dunia akhirat. Ya, itu yang kita harapkan sebagai hamba Allah. Nah, kembali lagi kepada atensi saudara Muhammad yang ada di Bandung ya, saya langsung uraikannya. Jadi temanya sudah paham lah maksudnya. Jadi saudara Muhammad termasuk yang lain banyak sekali kalau kita bacakan ribuan orang ya. Jadi saya simpel saja. Temanya adalah bagaimana caranya kita mentransfer doa ke suatu benda. Dan harapan saya sebelum saya melanjutkan, saya menggarisbawahi, jagalah amanah dari saya. Apabila Anda sukses mengamalkan amalan ini nanti, benar-benar dijaga dengan baik. Karena kita di sini sudah bisa dipupuk kuat. Tujuannya cuma satu, hanya untuk berbuat baik dan menolong orang lain dan penderma seperti itu ya. Sedikit melenceng Anda tidak bisa menjaga ini. Mubazir amalan Anda yang telah didapatkan dan telah diamalkan ya. Kembali lagi kepada saudara Muhammad ya, sebagai perwakilan saja ya, baik untuk yang ada di belakang ribuan orang termasuk yang kebetulan mendengarkan video kami. Coba perhatikan baik-baik, amalannya ditulis ya. Yang pertama, bacalah surat Yasin 41 kali selama dalam 1 minggu 7 hari. Yang kedua, surat Al-Kahfi 1 kali. Dilanjutkan surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110 ya. Sebanyak 10.000 kali. Ayat kursi 113 ya. Dan surat Al-Ikhlas 113. Selama menjalankan, mengamalkan, misalnya malam udah mulai zikir, Anda tawasul, pertahankan. Yang pertama Pak, mandi besar, supaya lebih cepat. Habis sisa lihat kondisinya memang tenang, karena kita mengambil kekhusuan ya. Kalau sekiranya habis sisa kita tidak ada masalah, menurut Anda lingkungan aman, habis sisa langsung biar cepat. Dicicil doanya, Yasinnya dicicil nggak apa-apa selama 7 hari. Siapkan minyak sabaran yang original dan air putih selalu ada. Letakkan di depan Anda sedang zikir ya. Setelah mandi malam ya, mandi besar niatnya, Anda lanjutkan taubatan nasuha 2 rakaat. Yang kedua, sholat hajat, mau yang 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, terserah Anda. Dilanjutkan sholat witir, nanti sambil menunggu 3/4 malam sholat tahajud, Anda lanjutkan zikir dulu ya. Setelah zikir, singkat kata, Anda tiupkan di air doa tadi sama minyak sabaran. Niatkan, ya Allah, saya niat karena Engkau. Mulai malam ini hingga sampai 7 hari, saya akan mengamalkan apa yang tadi saya katakan ya. Sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan bermanfaat melalui air doa dan minyak sabaron ini untuk mentransfer dengan niat multiguna apabila ada kejahatan-kejahatan yang ada, misalnya melalui pulpen, melalui sorban ya. Tadi saudara Dr. Andes Muhammad, dia kan hanya menanyakan bagaimana saya punya sorban supaya berkodam. Nah,
Cukup tadi minyak saffron. Kalau memang sorbannya sudah ada, boleh letakkan di situ sambil zikir. Nanti setelah selesai Anda tiupkan 3 kali ya Sanirengko melalui perantara sorban dan termasuk minyak saffron ini untuk kemaslahatan serbaguna. Misalnya nih, Anda dalam perjalanan sudah punya sorbannya, ada kejahatan, Anda cukup mencium si sorban itu sambil mengucapkan, ya Allah, perlindungilah hambamu dan harta hambamu ya Allah, jauhkanlah dari kejahatan kezaliman. Apabila orang yang saya hadapi memang berniat jahat, lumpuhkan tenaganya, lupakan rasanya jahatnya, menuruti kata saya, seperti itu. Nanti Anda pakai ucapan apa maksud Anda, tujuan Anda, seperti itu ya. Lantas Anda menjaga ucapan dengan sopan, rangkul mereka agar mereka bertobat. Kalau bertobat, Anda sudah bisa merugikan orang, gampang. Di surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 110 itu sebagai satu kuncian, kuncian, yaitu apabila suatu saat ada serangan mendadak atau merugikan orang, memang itu keharusan menyangkut nyawa Anda, keselamatan nyawa Anda, dibaca cukup sekali ayat 107 sampai 110 di surat Al-Kahfi ya. Itu yang namanya kuncian ya. Jadi gunanya apabila diperlukan saja, kalau tidak usah. Anda sudah mengamalkan yang tadi saya katakan, Yasin, surat Al-Kahfi sekali, termasuk ayat 107 dan ayat 110, ayat kursi, dan termasuk surat Al-Fatihah 100, ini di sini surat Al-Fatihah 113 dan surat Al-Ikhlas 113 juga, puasa 7 hari ya. Setelah selesai nih, niatkan kembali, saya niatkan melalui minyak saffron ini sebagai multiguna. Misalnya kalau kayak jenis tadi sorban itu kan suatu saat dicuci, setelah dicuci Anda niatkan kembali, tapi kan ada perantara melalui minyak saffron yang sudah disyariati. Kasih sedikit bagian ujung pada malam Jumat ya. Nah seperti itu. Jadi nanti seperti mau kemana-mana, cukup sedikit minyak saffron dioleskan di sini. Ya Allah, saya niatkan engkau mau melakukan perjalanan kerja atau mau kemana terserah dari rumah, baca surat Al-Kahfi 1 kali, ayat kursi sekali, dan surat Al-Fatihah sekali. Insya Allah aman. Sejahat apapun orang yang kita temui, dia akan melupakan mengganggu kita, apalagi bangsa makhluk dunia lain. Dia akan segan pada kita. Sekalipun kita papasan dengan makhluk lain, dia akan menghindar. Kita seperti kayak presiden, mereka menjauh, memberikan jalan pada kita. Itulah kelebihan kita seperti itu ya. Jangan lupa untuk kemaslahatan kebaikan banyak orang ya. Anda bisa meruqyah, bisa dengan amalan tadi, dan cukup Anda doakan siapa namanya, lantas Anda bagian sini pakai minyak saffron tadi. La hana wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, angkat penyakit si A, misalnya penyakit, atau misalnya dia kesurupan, keluarkan makhluk gaib yang ada di tubuh si A misalnya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lantas baca surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110 seperti itu ya. Insyaallah akan membantu terhadap sesama. Itulah gunanya. Demikianlah saudaraku. Tadi saya akan melanjutkan kembali sedikit ya. Ada yang mengatakan katanya bagaimana dengan mentransfer doa melalui tongkat. Nah, saya kasih masukan ya. Saya ada gambarnya di sini. Nah, anggap aja ini bambu. Carilah bambu kuning. Ini yang di atas. Ini kan dangkel ya, katakanlah akar tunggal yang bisa kayak tongkat, bisa melingkar begini. Ini nanti buat bagian atas. Setelah Anda dapatkan yang tua ya, nanti Anda bersihkan dan lantas Anda dihalusin dulu, lantas ditaruh di atas api ya, nggak usah terlalu panas. Lantas digosok-gosok pakai amplas biar bersih ya.
Setelah itu sudah cukup, kira-kira tongkat tingginya berapa kira-kira aja lah, 130 atau 140 begitu. Nanti di sini di bawahnya ini pas ros ya, rosnya supaya nggak berlubang. Gunanya nanti kalau mau transfer kan sudah ada minyak saffron, ada ini misalnya, dititipkan, sama-sama dititipkan, nanti minyak saffronnya buat ngolesin. Setiap malam Jumat diolesin, insya Allah. Dengan melalui tongkat ini, apa tujuan Anda? Jadi tujuannya ini hanya untuk perlindungan diri dengan perantara satu benda. Hanya kepada Allah yang Esa yang menentukan. Ini hanya sebagai wadah atau media ya. Begitu pula dengan tasbih maupun dari sepuluh tangan sama saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya itu adalah tadi masalah minyak zafaron ya. Karena minyak zafaron kan kalau misalnya berupa kain apa kan dicuci, bisa dimasukkan lagi, diolesin sedikit pada malam Jumat setelah berzikir. Kembali lagi pada saudaraku, baik saudara Dr. Abes Mahmud yang ada di Bandung. Nanti setelah selesai, Anda bisa zikir malam dengan amalan-amalan tersebut, tapi tidak harus banyak, secukupnya aja semampunya ya. Hanya untuk menjaga saja ya, untuk mempertajam semampunya saja. Mau habis sholat, biasanya kita kan yasinan ya, sekali nggak apa-apa, ditambahkan doa-doa yang lain yang terkait, insya Allah. Ibarat kata pisau itu diasah terus, insya Allah akan tajam. Dan untuk menjaga ini supaya kita kuat hati kita ya, Anda akan merasakan kesabaran itu didapat, dan Anda orang yang jiwanya tenang, tidak gerusak-gerusuk, berpikir bersehat, tidak ada beban sama sekali, insya Allah. Itulah kelebihan-kelebihan kita. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan. Inilah keterangan balik jawaban saya atas permintaan seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia tentang masalah transfer kodam di suatu benda ya. Mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan disalahgunakan ya untuk kebahagiaan kemaslahatan banyak orang. Karena waktu sudah kami harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara sama. Tanya jawab seputar dunia lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.